Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di kelas web programming online. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas, yaitu mengenai JSON Web Token atau biasa disingkat JWT. Jadi, apa itu JSON Web Token? Yaitu sebuah token yang berbentuk string panjang, contohnya seperti ini, yang sudah terencode, yang digunakan untuk melakukan autentikasi atau pertukaran informasi pada suatu aplikasi tertentu ya. Jadi misalkan kita akan mengirimkan data, atau ada aplikasi kita yang akan mengambil data dari server tertentu, maka kita dapat mengirimkan JWT atau JSON Web Token-nya sebagai kunci untuk mengambil informasi pada aplikasi atau web tertentu ya, halaman web tertentu. Jadi ini fungsinya sama seperti ketika kita login, ada sesuatu yang kita simpan pada sebuah session atau cookies, sehingga halaman-halaman tertentu dapat diakses karena dia sudah melakukan login. Kalau untuk JWT ini kita menggunakan token yang di-generate secara random menggunakan algoritma tertentu. Ini contoh algoritmanya. Defaultnya adalah hash 256. Jadi cara kerja JWT ini kita cek di sini. Ini. Fungsinya untuk otorisasi dan informasi exchange, tukeran informasi. Dia terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu header, yang kedua itu payload, yang ketiga itu signature-nya. Jadi header itu berisi informasi algoritma apa yang akan digunakan dan tipe apa yang akan dipakai ya. Kalau dilihat di sini di debugger, header-nya itu terdiri dari 2 elemen. Yang pertama itu algoritmanya apa, yang kedua tipenya apa. Selanjutnya yaitu payload data. Ini biasanya direferensikan sebagai sebuah metadata, informasi data yang akan diakses. Jadi misalkan subnya itu siapa, namanya John Doe, ini timestamp IAT, itu generate otomatis biasanya. Nah, isinya ini biasanya berupa metadata atau data yang berupa informasi mengenai data yang akan dilihat atau digunakan. Terakhir adalah key-nya, signature. Jadi isinya itu gabungan dari hash yang terencode dari header dan payload ditambahkan secret key yang akan kita tambahkan dengan karakter atau string tertentu. Kemudian ini yang akan menjadi penanda kalau token yang kita berikan itu sesuai dengan token yang sudah kita generate. Jadi terdiri dari encode-nya pun jika terlihat di debugger terdiri dari 3 bagian,
dibatasi oleh tanda titik. Jadi yang warna merah adalah header, kemudian warna ungu adalah payload, yang terakhir adalah sign-nya, verify signature-nya. Oke, kita akan mencoba mengenerate dan untuk mengakses sesuatu halaman menggunakan token JWT ini pada praktikum kali ini. Yang perlu disiapkan adalah Postman untuk melakukan akses metode get dan post pada suatu URL atau request tertentu. Kemudian saya sudah menyiapkan folder kosong namanya praktikum JWT yang nantinya akan diisi dengan Node.js, Express.js, dan modul JSON Web Token-nya. Baik, kita mulai. Pertama, saya akan buka terminal. Saya menggunakan Git bash, npm init terlebih dahulu. Jadi saya akan menginisialisasi penggunaan node-nya, package name, version, deskripsi, entry point-nya saya ganti menjadi app.js, paste command, get repo, keyword, author, biasa menggunakan MIT. Oke, kemudian akan muncul file dengan nama package.json-nya seperti biasa ya. Di sini ada listnya. Nah, setelah terinisialisasi npm-nya, kita akan melakukan instalasi dependensi modulnya yang akan kita gunakan. Npm install. Yang pertama, modul yang akan saya gunakan adalah NodeMon, kemudian Express, dan terakhir JSON Web Token. Oke, masih menunggu. Oke, ya sudah selesai terinstalasi modul-modulnya. Dapat kita lihat di sini ada folder modul yang isinya modul-modul nodes. Kemudian dependensinya sudah terlihat, modulnya yang sudah terinstall, Express, JSON Web Token, dan NodeMon. Oke, selanjutnya saya akan buat entry point dengan nama yang tadi sudah kita berikan di main app.js. Oke, saya akan membuat sebuah web service atau web server dengan menggunakan modul Express, cons Express require Express. Kemudian saya juga akan mengimport
modul JWT-nya, JSON Web Token. Oke. Selanjutnya saya akan mempersingkat penulisan function atau method express-nya menjadi konstanta f. Terakhir saya akan buat aplikasi ini berjalan pada port 3000. Kemudian saya buat sebuah arrow function console log, jadi akan tertulis di terminal server berjalan pada log 3000. Oke, kita save, kemudian kita panggil dengan perintah nodemon. Jadi ketika sukses, maka akan tampil server berjalan pada port 3000 ya. Kemudian kita coba akses di localhost /2 3000. Nah, ini cannot get slash atau root karena kita belum membuat sebuah routernya. Saya akan coba buat satu router app dengan method get mengarah pada root API. Arrow function request response, isinya JSON. Oke, sebelumnya kita cek oke, berfungsi. Jadi ketika saya akses rootnya di API, maka akan keluar send oke, berfungsi. Ini adalah fungsi JavaScript, send, write, set status, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di lain kesempatan. Oke, kita cek di bagian Postman. Metodenya get. Oke. Hasilnya sama seperti yang ada di browser ya. Selanjutnya kita akan buat responnya itu menjadi sebuah JSON. Isinya pesan akses API. Maka tampilannya sekarang akan berubah menjadi bentuk JSON ya. Jadi isinya pesan, value-nya akses API. Name-nya pesan, value-nya akses API. Kemudian kita akan membuat sebuah root yang akan kita jadikan sebagai halaman yang terproteksi. Jadi di sini kita kopikan saja. Metodenya saya ganti.
Metodenya sekarang adalah post API, URL-nya post, kemudian ini akses API, terkunci, terlock, terkunci. Oke. Sekarang kita coba. Jadi metodenya adalah post, aksesnya post. Oke, maka pesannya adalah akses API terkunci. Sebelum kita melakukan akses menggunakan JWT, atau JSON Web Token-nya, kita perlu mengenerate sebuah sign atau token JWT-nya pada fungsi URL atau metode tertentu ya. Jadi saya akan buat, misalkan metodenya adalah login. Jadi ketika kita sudah login dengan username, password tertentu, atau username email tertentu, maka sekaligus kita mengenerate token menggunakan JSON Web Token-nya. Jadi ini saya akan buat contoh API-nya login, request response. Ini kita hilangkan dulu. Oke, dari sini saya akan buat data dummy, user data. Jadi sebenarnya user data ini bisa diambil dari form yang sudah diinputkan oleh user ya. Jadi ini saya buat saja contoh array ID 1, username, Irfan, email, .id misalkan, atau .com atau apa ya. Oke, ini adalah konstantanya. Jadi statis ya, data statis yang akan saya masukkan menjadi sebuah payload ya. Jadi perintah jot-nya atau JWT-nya yaitu kita buat signature JWT, sign, apa yang disign. Nah, ini ada bantuan dari Visual Studio Code. Jadi yang kita perlukan adalah payloadnya apa, kemudian key private-nya apa, dan terakhir adalah option atau fungsi callback-nya apa ya. Jadi payloadnya saya akan taruh atau simpan user ya. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini, atau user sama dengan user titik 2 user. Ini sama aja perintahnya. Secret key-nya rahasia. Kemudian terakhir saya akan buat callback. Jika error apa, jika tidak error maka saya akan taruh di variabel token. Oke. Responnya adalah JSON.
tokennya. Oke. Selesai, kita coba tes menggunakan Postman. Jadi ketika tulis login, maka dia akan mengenerate sebuah token. Ini tokennya ya. Jadi di sini adalah sebuah encode dari JSON web tokennya. Kita bisa cek isinya di debugger jwt.io ini. Jadi algoritmanya hash 256, tipenya jwt. Nah, ini pilot yang saya inputkan ke sign jwt tadi ya. ID, username-nya Irfan, emailnya irfanbelajar.id.web.id. Dan ini adalah timestamp dari jot-nya. Oke, ini adalah hash-nya ditambahkan dengan secret code-nya, password-nya rahasia, secret code, private key-nya itu kita tulis rahasia ya. Oke, setelah tokennya terbuat atau di generate, maka kita akan persiapkan URL post tadi. Itu hanya dapat diakses menggunakan token yang sudah di generate pada API login ya. Jadi kita akan buat sebuah fungsi namanya verify ini JavaScript biasa ya, verify token request respond dan next. Jadi yang pertama saya akan ambil header-nya yang sudah dikirimkan oleh ketika kita mengakses post API post. Jadi header-nya kita ambil, kemudian kita tampung di variabel mirror header ya. Headernya yang sudah kita pasang itu di key-nya adalah authorization ya. Oke. Kalau masih bingung, tetap bersama saya terlebih dahulu. Nanti kita akan tahu apa itu header authorization ya. If type of mirror headernya tidak sama dengan undefined, maka kita akan lakukan sesuatu. Else, jadi kalau mirrornya undefined, maka kita akan kirim respond send status 403.
Jadi responnya forbid ya. Set status itu kita bisa lihat di Postman di bagian ini ya. Jadi sekarang set statusnya adalah 200 yang artinya oke. Ini karena kita menggunakan node mount, ketika kita melakukan suatu perubahan di bagian file kita, maka secara otomatis dia akan langsung menyesuaikannya. Jadi ini misalkan saya save, maka dia langsung jalan restart otomatis ya, tanpa harus kita memanggil kembali node app.js ya. Oke, kita coba pause. Masih terbuka ya, masih bisa diakses karena kita belum menambahkan fungsi tadi verify token ini di bagian option di API postnya. Saya tambahkan di sini request handler. Jadi kita coba lagi, maka hasilnya adalah status forbid karena kita tidak mempunyai token yang sudah di generate JWT barusan ya. Jadi sampai sini kita sudah masih keep on track. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika verify token ini terverifikasi? Maka kita harus melakukan di sini ya. Jadi ketika tidak sama dengan undefined, berarti apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, saya akan menggunakan split header. Kenapa harus di split? Jadi ketika kita mengirimkan mirror headernya, itu memiliki dua bagian ya. Yang pertama itu namanya, yang kedua itu tokennya. Jadi saya hanya butuh tokennya saja, maka saya akan split mirrornya, mirror header dot split. Ini sama, ini adalah sebuah fungsi dari JavaScript. Splitnya white space-nya adalah spasi. Nah, setelah di split, ini harusnya di komen ini di atas ya. Saya akan menampung tokennya saja. Jadi cons mirror token. Nah, mirror token ini ada di bagian kedua dari hasil split di mirror header tadi ya. Jadi untuk mengakses bagian keduanya, maka indeksnya adalah indeks kedua. Indeks kedua, karena indeks dimulai dari 0, maka kita akan tulis angka 1 untuk mengakses bagian kedua dari indeks mirror ya. Setelah mendapatkan tokennya, kita set tokennya ke dalam request token. Oke. Jadi sudah dapat tokennya, masuk ke token. Kemudian kita lanjutkan ke middleware yang berikutnya. Dengan cara mengakses next-nya apa. Jadi return-nya next.
Returnnya next itu dia akan menjalankan bagian ini ya. Jadi bagian ini saya akan tambahkan JWT verify. Yang akan diverifikasi adalah rig token tadi. Kemudian token stringnya apa? Tadi saya simpan di bagian reg token. Kemudian secret public key, itunya apa? Kemudian terakhir verify fungsi apa yang akan kita tampilkan. Jadi ini secret key-nya rahasia, verify-nya jika error kita harus ngapain. Jika tidak error, saya akan tampung di out data. Ada function if error respon send status 403 atau forbid ya. Else, kalau nggak error maka tampilkan JSON dengan isi pesannya adalah berhasil. Oh, di sini ada ya. Saya masukkan saja ke sini. Jadi request session akses API terkunci, kemudian out data. Oke, kita akan coba lagi akses postnya. Hasilnya masih forbid ya. Nah, di sini fungsi dari header authorization ya. Jadi di sini header, key-nya adalah authorization. Nah, di sini tadi kita menuliskan mirror spasi key yang sudah kita buat. Mirror spasi tokennya apa? Nah, mirrornya di spasi, di split menggunakan spasi, kata pemotongnya atau karakter pemotongnya adalah spasi, maka kita dapat mengambil tokennya saja. Maka akan terlihat akses API post ini ya. Karena tokennya sesuai dengan token yang sudah di generate sebelumnya. Jadi ketika tokennya kita buat salah, maka hasilnya adalah status forbid. Oke. Terakhir, sebelum kita mengakhiri seri ini, tokennya juga kita dapat gunakan masa waktu ya. Jadi token ini hanya bisa diakses selama berapa hari atau berapa detik atau berapa jam, sama seperti sebuah session atau sebuah cookies ya. Jadi ini saya tambahkan di bagian sign ya. Oke, di sini saya tambahkan option, koma, expires in
titik 2 bisa 30 detik. Jadi 30S. Jadi kita tes lagi. Masih bisa. Oh, sign-nya saya buat baru ya tokennya. Jadi API login. Nah, ini yang punya masa expired. Expirednya 30 detik ya. API post. Spasi token. Ya, ini masih bisa diakses. Masih bisa diakses. Nah, ini ada tanda expired berapa detik ya. Nah, timestamp-nya terlihat di sini ya. Oke, setelah 30 detik maka dia akan berubah statusnya menjadi false lagi atau error ya. Sekian kode untuk cara menggunakan autentifikasi pada sebuah halaman tertentu untuk pertukaran data menggunakan token JWT, JSON Web Token. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.